Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Praktikum Dasar-Dasar Ilmu Tanah sedang melakukan pengamatan mengenai deskripsi profil tanah. Kami melakukan pengamatan yang berlokasi di Kebun Wedo Martani, Fakultas Pertanian Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Kami melakukan pengamatan deskripsi tanah pada tanggal 20 Maret tahun 2022, tepatnya pada pukul 10 pagi. Perkenalkan, saya Halisa Cahyati Fadilah dengan NIM 133210050. Di sini saya akan menjelaskan tentang keadaan medan di Kebun Wedo Martani Fakultas Pertanian UPN Veteran Yogyakarta. Ketinggian tempat di kebun ini berkisar 232 meter di atas permukaan laut. Sistem vulkaniknya berupa dataran rendah, lembah antar gunung karena berada di sekitar Gunung Merapi. Kemiringan lereng di medan ini sekitar 0-3 derajat. Kiblat lereng menghadap selatan. Bentuk lokasi ini berupa datar. Hal ini dikarenakan lokasi ini berada di dataran, bukan di lereng maupun pegunungan. Kenalkan, saya Rehan Satria Ardhito dengan NIM 133210051 akan menjelaskan mengenai kerusakan lahan dan hidrologi yang ada di daerah Kebun Wedo Martani UPN Veteran Yogyakarta. Yang pertama ada taraf kerusakannya yaitu tergolong ringan. Kemudian erosi di sini tergolong pada erosi permukaan. Kemudian hidrologinya di sini bebas akan banjir dan genangan. Dan drainasenya tergolong cepat. Perkenalkan, saya Yona Septiasari dengan NIM 133210054 akan menjelaskan mengenai warna pada tanah. Setelah melakukan pencakulan tanah, dapat dilihat bahwa perbedaan warna pada tanah itu terlihat sangat jelas dan tajam. Langkah berikutnya adalah membagi lapisan warna menggunakan benda tajam. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, kita akan membagi lapisan pertama. Setelah itu, kita akan membagi lapisan kedua. Mulai dari sini. Terus, lapisan ketiga, mulai dari sini. Lapisan keempat, lapisan kelima, lapisan keenam, dan lapisan ketujuh. Memasang meteran. Meteran ini digunakan untuk mengukur jarak lapisan antar warna pada tanah. Saya Syahada Marela Daruli dengan NIM 133210069 akan menjelaskan tentang bentuk pada lapisan tanah ini. Pada lapisan 1 dan lapisan 2 berbentuk gelombang, sedangkan pada lapisan 3 dan 4 berbentuk rata datar, lapisan kelima berbentuk gelombang, dan yang terakhir lapisan ke-6 dan ke-7 berbentuk rata datar. Perkenalkan, saya Afifa Nuraksatya dengan NIM 133210055. Di sini saya akan melakukan identifikasi mengenai tekstur tanah pada setiap lapisannya. Identifikasi tekstur dilakukan mulai dari lapisan terbawah, yaitu lapisan 7. Langkah yang dilakukan yaitu yang pertama, mengambil sampel pada tekstur tersebut. Kemudian terlihat hasilnya lapisan 7 memiliki tekstur pasir geluhan.
Kemudian kita mengambil pada lapisan ke-6. Identifikasi pada lapisan ke-6 menunjukkan bahwa lapisan 6 memiliki tekstur pasir geluhan. Langkah berikutnya, ambil sampel pada lapisan ke-5. Pada lapisan ke-5 ini memiliki tekstur geluh pasiran. Berikutnya, lakukan pengambilan sampel pada lapisan ke-4. Lapisan ke-4 memiliki tekstur pasir geluhan. Berikutnya kita mengambil pada lapisan ketiga. Lapisan ketiga ini memiliki tekstur geluh pasiran. Berikutnya kita mengambil lapisan kedua. Lapisan kedua ini memiliki tekstur geluh pasiran. Yang terakhir kita ambil lapisan pertama. Lapisan pertama memiliki tekstur geluh pasiran juga. Perkenalkan, nama saya Ova Elvika Puri dengan NIM 133210056 dan teman saya Miranian dengan NIM 133210062. Di sini kami akan menyampaikan mengenai struktur setiap lapisan tanah. untuk mengidentifikasikan struktur tanah, kita harus mengidentifikasikannya dari lapisan yang paling akhir atau paling belakang, yaitu lapisan ke-7. Pertama, kita geruh tanah lapisan yang terakhir. Berikutnya adalah mengguncang tanah sampai beberapa kali hingga terlihat struktur tanahnya. Dapat dilihat bahwa sampel tanah ini memiliki struktur gumpal membulat. Lapisan ke-6, kita lapisan ke-7, pertama digeruh. Lakukan hal yang sama seperti pada sampel tanah lapisan 7, yaitu diguncang hingga terlihat struktur tanahnya. Dapat kita lihat lapisan nomor 6 memiliki struktur remah. Pada lapisan ke-5 dilakukan sama seperti lapisan sebelumnya. Lakukan hal yang sama seperti lapisan ke-7 dan ke-6. Dapat kita lihat lapisan nomor 5 memiliki struktur gumpal menyudut. Selanjutnya pada lapisan ke-4, Sedangkan dapat kita lihat dari struktur ini, struktur tanah lapisan ke-4 adalah strukturnya remah. selanjutnya goyangkan tanah. Dapat kita ketahui dari struktur tanah lapisan ketiga, yaitu strukturnya gumpal membulat. Goyangkan. Struktur lapisan tanah pada lapisan kedua yaitu sama dengan lapisan ketiga, yaitu gumpal membulat. Untuk struktur tanah lapisan ke-1, dapat dilihat bahwa struktur tanah lapisan ke-1 yaitu remah. Nama saya Natalia Fridolina Baul dengan NIM 133210058. Di sini saya akan mengidentifikasi konsistensi pada tiap lapisan tanah yang ada. Identifikasi dilakukan pada lapisan yang paling bawah, yaitu lapisan ke-7. Yang pertama, diambil sampel tanahnya, diberi air. Dapat diketahui bahwa konsistensi pada lapisan tanah yang ke-7 dalam keadaan basah memiliki konsistensi tak lekat. Mengukur konsistensi dalam keadaan lembab mulai dari lapisan
dapat dilihat pada tanah lapisan 7 pada keadaan lembab memiliki konsistensi sangat gembur. Pada lapisan ke-6 sama seperti lapisan ke-7, kita ambil sampelnya lalu beri air. Lapisan ke-6 pada keadaan basah memiliki konsistensi tanah tak lekat. Kita melihat konsistensi tanah pada lapisan ke-6. Dan lembab pada lapisan ke-6 memiliki konsistensi tanah gembur. Lanjutkan dengan lapisan pada tanah ke-5. Setelah diberi air pada keadaan basah, tanah pada lapisan ke-5 memiliki konsistensi tak lekat. Dan pada lapisan ke-5 pada keadaan lembab dapat dilihat memiliki konsistensi tanah gembur. Dengan lapisan tanah ke-4. Setelah diberi air, dapat diketahui bahwa tanah lapisan ke-4 dalam keadaan basah memiliki konsistensi tidak lekat. Kemudian konsistensi tanah pada lapisan ke-4 saat keadaan lembab dapat dilihat konsistensi tanahnya yaitu gembur. Kemudian pada lapisan yang ketiga. Setelah diberi air, dapat diketahui bahwa tanah lapisan ketiga dalam keadaan basah memiliki konsistensi tak lekat. Pada lapisan ketiga dalam kondisi lembab dapat diketahui konsistensi tanahnya yaitu gembur. Dilanjutkan dengan lapisan tanah yang kedua. Setelah diberi air, dapat diketahui bahwa lapisan tanah kedua dalam keadaan basah memiliki konsistensi tidak lekat. Kemudian pada lapisan kedua saat kondisi lembab dapat diketahui memiliki konsistensi tanah yaitu gembur. Yang terakhir pada lapisan yang pertama. Pada lapisan yang pertama, setelah diberi air dapat diketahui bahwa dalam keadaan basah, tanah lapisan pertama memiliki konsistensi tak lekat. Pada lapisan pertama pada kondisi lembab dapat diketahui konsistensi tanahnya sangat gembur. Perkenalkan, nama saya Demikian Nuhar dengan NIM 133210060. Saya akan mengidentifikasi vegetasi yang ada di sekitar lahan pengamatan deskripsi profil tanah di kebun Wedo Martani. Vegetasi yang ada di sekitar sini didominasi oleh rumputan dan semak-semak, dan ada juga beberapa pohon subur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Derbiansa dengan NIM 133210068. Di sini saya akan menjelaskan tata guna lahan di perkebunan Wedo Martani, Fakultas Pertanian UPN Veteran Yogyakarta. Jadi pada perkebunan kali ini biasanya dimanfaatkan dengan bentuk umum alami yang berupa vegetasi terbuka yang merupakan padang rumput atau sabana, dan terkadang digunakan untuk usaha tani yang berupa tegalan. Sekian pengamatan mengenai deskripsi profil tanah yang dapat kami lakukan, tepatnya di lokasi kebun Wedo Martani, Fakultas Pertanian UPN Veteran Yogyakarta. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.